Rapat koordinasi hari ini saya harapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Pangandaran. Dan kita di Kabupaten Pangandaran terakhir dievaluasi oleh Kementerian itu kemarin sebelum 17 Agustus, tepatnya tanggal 14 Agustus. Dan alhamdulillah, walaupun belum ada hasil resmi di acara tersebut kepada Ibu yang langsung dihadiri oleh Ibu Bupati, hasil evaluasi oleh Kementerian, kita diberikan apresiasi, di mana hasil survei hasil prevalensi hasil survei tahun 2019 sampai 2024, angka prevalensi stunting kita adalah di tahun 2023 sebesar 23,9%, itu menurun di tahun 2024 menjadi 17,2%. Jadi ada penurunan sekitar 6,7%. Dan itu tentunya menjadi hal yang sangat menggembirakan dan membanggakan kepada Ibu, kebesaran untuk kita semua. Dan itu juga diapresiasi kemarin di saat ada evaluasi dari Kementerian. Jadi tentunya pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras kita semua, Bapak dan Ibu TPPS gitu ya, yang berkontribusi langsung atas arahan dari Ibu Bupati juga Pak Wakil Bupati terhadap progres penurunan stunting di Kabupaten Pangandaran. Kemudian Bapak dan Ibu, rapat koordinasi ini tentunya kami berharap bahwa dengan angka yang sudah dicapai penurunan 6,7 ini tentunya kita berbangga, tapi jangan berpuas sampai di situ. Jadi maksud dan tujuan di rapat ini bagaimana kita terus bisa bersinergi mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang memang sudah baik dan juga meningkatkan dan juga nanti melihat di mana yang masih ada kekurangan. Sehingga harapannya target penurunan stunting itu terus kita bisa upayakan kepada Ibu. Jadi tentunya kalau 2024 17,2, harapannya 2025 dan seterusnya itu terus menurun. Sesuai dengan target, misalkan 2025 ini kita upayakan 15%, yang mudah-mudahan kalau melihat persentase penurunan 0,7, kita optimis bisa lebih dari itu. Harapannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kemudian juga ada edaran dari Kemendagri Nomor 400 1685 perihal pelaksanaan aksi konvergensi dan kecepatan penurunan stunting. Ini harus juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, sehingga yang pertama bahwa hasil analisa situasi dan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Pangandaran itu bisa kita laksanakan dengan baik dan juga sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, hadirin yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2024, penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan, di mana target nasional prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8% di tahun 2025, 14,2% di tahun 2028, 10% di tahun 2035, 7,1% di tahun 2039, dan 5% di tahun 2045. Untuk mencapai target prevalensi stunting, diperlukan strategi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini yang dilakukan secara konvergen dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa atau kelurahan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tertuang dalam
Misi Kabupaten Pangandaran yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pengendalian penduduk dan literasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan berbagai akselerasi pembangunan dalam upaya menyelesaikan persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu permasalahan stunting. Berdasarkan data hasil survei, yaitu survei status gizi Indonesia, pada tahun 2024 prevalensi stunting Kabupaten Pangandaran sebesar 17,2%. Terjadi penurunan prevalensi 6,7 dari tahun 2023 dengan angka sebesar waktu 2023 itu 23,9, tahun ini 17,2, berarti ada penurunan 6,7%. 5%. Hasil verifikasi dan validasi keluarga resiko stunting tahun 2024 pada sasaran keluarga yang memiliki ibu hamil, baduta dan balita diketahui terdapat 3.050 keluarga resiko stunting yang berpotensi melahirkan anak-anak dengan kondisi stunting. Oleh sebab itu, dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting perlu adanya koordinasi, konsolidasi, dan konvergensi semua pihak. Hadirin yang saya hormati, persoalan stunting perlu segera kita atasi bersama dalam rangka pelaksanaan strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Maka hari ini kita mengadakan rapat koordinasi tingkat kabupaten. Rapat koordinasi hari ini saya harapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Pangandaran. Hadirin yang saya hormati, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak berusia di bawah 5 tahun. Stunting baru gitu ya, jika adanya stunting baru tadi mulai dari ibu hamilnya kita pastikan jangan sampai dia kekurangan energi kronis, kemudian saat nanti mereka melahirkan harus dibantu gitu ya, harus dibantu oleh tenaga kesehatan, dan juga bayinya jangan sampai berat badan lahir rendah gitu. Dan ibunya tadi harus meriksa minimal 6 kali gitu, periksa minimal 6 kali selama masa kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi dan beragam gitu ya. Dan kemudian nanti saat lahir juga tadi harus inisiasi menyusui dini gitu ya. Jadi kalau begitu lahir harus langsung ditempelkan ke ibunya gitu ya. ASI eksklusif, jangan sampai ada makanan lain gitu, susu formula atau apapun gitu ya. Atau dia 4 bulan udah kasih makanan tambahan, itu jangan semuanya. Kemudian saat dia bayi nanti kita kasih makanan yang beragam, kemudian dikasih ibu dan orang tuanya juga harus edukasi gitu ya, mencegah mereka infeksi berulang gitu, seperti diare gitu ya. Karena kalau mereka diare kan otomatis penyerapan energinya akan berkurang gitu ya, dan tidak akan menambah berat badan dan penyebab itu. Kalau untuk kategori anak stunting itu apa saja sih? Kalau anak stunting itu secara by definitif gitu ya, definitif sesuai dengan kesehatan itulah kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh balita di mana tinggi badannya itu berada di luar standar deviasi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin buku KIA ya, ada garis perkembangan pertumbuhan anak, itu ada garis tuh. Ada garis merah, ada garis kuning, itu anak stunting itu adalah di bawah standarnya. Tinggi badannya itu adalah sesuai usianya, misalkan dia usianya 3 tahun, standar tinggi badan 3 tahun. Kalau target keberhasilan stunting itu sendiri dari persentase kelahiran berapa? Kalau kita tentunya kalau target zero, tentu semangatnya sebenarnya harus zero. Jadi tidak boleh ada anak yang lahir stunting gitu. Tapi kalau untuk di posisi Pangandaran sendiri kan tadi
di 2025 itu menarget 15,9 gitu ya. Berarti 15,9% itu target di Pangandaran itu tidak boleh lagi angka stuntingnya itu ada berada di angka tersebut gitu ya. Jadi intinya harus turun dari posisi sekarang 17,2 jadi 15,9%. Oh, targetnya 15 ya? 15,9%. Oke. Dari 17 Barat sendiri Pangandaran ada di posisi berapa? Gimana? Kalau di Jawa Barat Jadi Pangandaran ada di posisi berarti di atas ya? Kalau posisi Pangandaran sendiri kan posisi stunting masih di atas ya, masih di atas provinsi, Provinsi ya. Karena tadi provinsi itu 15,8 ya, dan Pangandaran itu 17,2 masih di sini. Dan targetnya pun sebenarnya itu targetnya itu di 15,9 itu, kalau kami kan di 15,14% kalau saya tidak salah, itu memang lebih rendah gitu dari. Kalau dibandingin dengan kabupaten kota lain, di Jawa Barat. Kabupaten kota lain Pangandaran berapa? itu kategorinya itu masih sedang ya. Sedang. Masih sedang karena dia masih berada di atas 10% sesuai dengan standar WHO gitu. Jadi posisinya masih sedang dan kita sih upayakan memang bisa mencapai di bawah 10% sih gitu. Siap. kalau boleh Nama lengkap Muhammad Haidir Ali, Muhammad SPD, Haidir Ali. selaku Technical Assistant di TPPS Provinsi Jawa Barat. dari Ya, Muhammad Haidir Ali, sebagai Technical Assistant di TPPS Provinsi Jawa Barat. oke.